Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang tugas pertama para rasul adalah merealisasikan tauhid ibadah. Ketahuilah bahwa yang pertama tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bahwa tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Ia adalah perkara yang sangat penting di dalam agama yang mulia ini. Setiap para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan atau untuk mendakwahkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tauhid adalah agama semua rasul yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka. Termasuk rasul terakhir yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliaulah yang menghancurkan rupaka-rupaka atau patung-patung orang yang dianggap soleh yang kemudian dibuat menjadi patung yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada orang-orang yang beribadah, berhaji dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa kami ingin lewat patung orang-orang soleh itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, kami menginginkan syafaat dari orang-orang soleh itu untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama mereka, untuk mengembalikan keyakinan mereka bahwa kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak boleh kita meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat dan kita mengetahui bahwa Ibrahim alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada kaumnya bahwa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keyakinan yang seharusnya dipegang teguh. Ya, betul-betul murni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tidak demikian, jika kita masih mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dan meyakini bahwa benar-benar yang kita dapatkan itu adalah sesungguhnya dari Dia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dakwahi dan inilah yang hendak dirubah oleh setiap rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena jika demikian adanya, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang musyrik yang mengakui bahwa kita boleh meminta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meyakini bahwa yang memberikan sesuatu itu adalah bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkara yang sangat penting yang menjadi catatan dan bahkan pegangan bagi kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa mendapati dalil yang kuat dan kokoh dari perkara ini tentang dalil bahwa orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah dapat meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
sebutkan di dalam Al-Quran, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu, yang dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan mengatakan bahwa Allah. Mereka akan mengatakan bahwa Allah. Maka katakanlah, kenapa kamu tidak bertakwa? Sebagian orang meyakini bahwa yang menciptakan, yang memberikan rezeki adalah Allah. Tetapi ketika mereka meminta bukan kepada Allah, tetapi mereka meminta kepada selain Allah. Inilah yang diberantas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan kepada keyakinan bahwa yang memberikan kita rezeki adalah yang maha memberi rezeki, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan kita, yang maha mencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.